Halo semua, perkenalkan nama saya Juas Bersaban Purba dengan NPM 2321701118. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kondisi geografis negara Kiribati. Nah, secara astronomis, negara Kiribati berada di antara 4 derajat 43 menit lintang utara hingga 11 derajat 25 menit lintang selatan dan 169 derajat 32 menit bujur timur hingga 150 derajat 14 menit bujur barat. Posisinya berada di jantung Pasifik, sekitar 4.000 km barat daya Hawaii, menjadikan Kiribati yang sangat terisolasi. Jarak terdekat ke daratan besar adalah negara Australia, sekitar 3.000 km ke barat daya. Nah, Kiribati terbentuk dari struktur unik atol batu karang yang terbentuk dari akumulasi kalsium karbonat organisme karang selama ribuan tahun. Nah, Kiribati juga memiliki iklim tropis panas dan lembab dengan suhu rata-rata 28,3 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Kiribati juga memiliki flora dan fauna. Contoh faunanya seperti burung bokiko-kiko dan floranya seperti Pandanus phenix. Nah, untuk kondisi sosial negara Kiribati bahwasannya negara Kiribati memiliki populasi 116.545 jiwa perkiraan pada tahun 2024 dan masyarakatnya bermayoritas beragama Kristen. Nah, untuk bahasa yang digunakan yaitu bahasa Gilbert, yaitu bahasa lokal, dan bahasa Inggris menjadi bahasa resminya. Negara Kiribati juga memiliki sumber daya alam seperti fosfat, ikan yang dapat membantu meningkatkan pendapatan perekonomiannya. Nah, adapun indikator yang dapat menentukan apakah negara Kiribati menjadi termasuk ke dalam negara berkembang atau negara maju, maka dapat dilihat dari dua indikator, yaitu indikator kuantitatif dan indikator kualitatif. Yang pertama, kita akan melihat dari indikator kuantitatif. Bahwasanya yang pertama yaitu pendapatan per kapita. Bahwasanya negara Kiribati memiliki pendapatan per kapita 2,29 ribu USD. Sedangkan untuk negara maju memiliki pendapatan per kapita 27.970 USD. Maka indikator pendapatan per kapita di negara Kiribati tidak termasuk ke dalam negara maju, tetapi masuk ke dalam negara berkembang. Nah, untuk pertumbuhan penduduknya sendiri, bahwasannya negara Kiribati memiliki pertumbuhan penduduk 1,59% yang melebihi indikator negara maju. Dan juga angka kematian bayi di negara Kiribati cukup tinggi, yaitu 41,936 per 1000 kelahiran, yang juga melebihi dari indikator negara maju. Dan angka kelahirannya juga yaitu sekitar 3,1 per 1000 penduduk. Nah, untuk usia harapan hidupnya, negara Kiribati memiliki usia harapan hidup 66,7 tahun yang belum termasuk ke negara maju, karena indikator negara maju yaitu lebih dari 77 tahun. Nah, selanjutnya yaitu indikator kualitatif. Bahwasannya di negara Kiribati dari segi etos kerja dipengaruhi oleh tradisi, sistem kekeluargaan yang kuat, dan gaya hidup subsistem, meskipun memiliki reputasi sebagai pekerja keras dan beberapa nilai budaya mungkin berbeda dari etos kerja di negara industri. Nah, selanjutnya kesadaran hukum di Kiribati merupakan dipengaruhi oleh perpaduan antara sistem hukum formal modern dan norma-norma tradisional yang berdampak pada cara hukum ya, dan diakses dan diterapkan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu kondisi pendidikan di negara Kiribati.
Kondisi pendidikan di negara Kiribati menghadapi tantangan yang signifikan pada perubahan iklim yang dapat membuat permukaan laut yang naik, meskipun pendidikan di negara Kiribati bersifat gratis dan wajib. Nah, untuk kondisi fasilitas kesehatannya, bahwasannya negara Kiribati memiliki fasilitas kesehatan yang masih terbatas dan menghadapi tantangan besar, terutama karena letak geografisnya yang tersebar dan dampak perubahan iklim. Dan untuk layanan kesehatannya juga sebagian besar disediakan oleh pemerintah, meskipun ada upaya perbaikan untuk tantangan yang terus berlanjut. Nah, dari kedua indikator yang sudah dijelaskan tadi, bahwasannya dapat disimpulkan bahwa negara Kiribati masih termasuk ke dalam negara berkembang karena dari indikator-indikator tersebut belum memenuhi ke dalam indikator negara maju. Mungkin sekian untuk pembahasan materi mengenai negara Kiribati. Terima kasih.